Mengapa ekspedisi ini diangkat oleh Rasul? Ya, karena dakwah memerlukan persiapan, memerlukan tadribat wa tamrinat, latihan ya, dari semua aspek. Nah, jadi dakwah itu dia perlu kekuatan mental. Jangan misalnya diancam sedikit udah ngeper gitu kan. Dia perlu persiapan strategi ya, dengan membentuk dan mengutus ekspedisi-ekspedisi ini. Maka Nabi mengajarkan bagaimana mengatur strategi kepada para sahabatnya, dan yang paling penting juga adalah dakwah memerlukan ketaatan. Nah, jadi dan dalam komunitas-komunitas atau ekspedisi ini ketiga hal itu dilatih. Mereka melatih mental berhadapan dengan musuh, mereka latihan strategi ya, bagaimana mengalahkan musuh dalam skup yang kecil ya, ataupun besar nanti, dan yang paling penting juga dalam hal ketaatan. Sebab dalam sebuah organisasi, dalam sebuah satuan perang ya, di situ ada pimpinannya, ada panglimanya dan anak buahnya. Nah, di situ belajar bagaimana taat kepada panglima perang ya ketika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa malu ba'du. Teman-teman sekalian dimanapun berada, masih bersama saya Happy Andi Bastoni di program Belajar Sirah Nabawiyah melalui video-video pendek. Dan kita akan bahas tentang hikmah yang dibalik ekspedisi militer yang digelar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jelang perang Badar. Ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah ya, salah satu program beliau adalah membentuk angkatan perang, angkatan militer. Dan kita juga pernah bahas bahwa dalam sebuah negara ya, apapun bentuknya, kekuatan militer ini penting ya, menjadi tonggak yang sangat menentukan. Jadi kita bukan pengen perang ya, tapi justru untuk mengamankan wilayah kita sendiri. Nah, ini bukan hanya pada zaman hari ini ya, atau kapanpun gitu ya, dalam situasi apapun ya, ketika kita membuat sebuah negara, mendirikan sebuah negara, salah satu unsur paling penting adalah yang membangun angkatan militer ya, dan sekali lagi bukan untuk perang tapi semata-mata untuk mempertahankan diri. Dalam dunia modern hari ini kita ketahui bahwa negara yang paling adidaya bukan negara yang paling kaya ya, sumber daya alamnya, bukan juga negara yang paling besar ya, sumber daya manusianya, penduduknya, tapi yang ditakuti dunia adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat dahsyat. Bahkan siapa yang menguasai kekuatan militer, maka dia akan menguasai dunia. Ini tidak bisa dinafikan. Nah, baik. Rasulullah paham betul tentang kaidah ini. Karena itu ketika datang ke Madinah, Nabi segera membentuk satuan-satuan angkatan perang, angkatan militer. Dan ini yang jarang dikupas oleh para sejarawan ya, walaupun termaktub dalam kitab-kitab sirah atau buku-buku sirat nabawiyah. Jadi biasanya ketika menulis atau membahas tentang sejarah hidup Nabi, mereka biasanya langsung loncat ke perang Badar, ya, langsung loncat ke perang Badar. Padahal sebelum perang Badar ini berkecamuk, ya, ada 8 sariyah, ada 8 ekspedisi yang dibentuk oleh Rasul. Kita pernah bahas. Ada ekspedisi Saiful Bahr ya, dipimpin oleh Hamzah, ada ekspedisi Rabi' dipimpin oleh Ubaidah bin Harith ya, ada ekspedisi Sa'ad bin Abi Waqqas, ada ekspedisi Waddan, ada ekspedisi atau perang Musyairah, perang Buat, ekspedisi Nakhlah, dan kemudian terakhir ekspedisi atau perang Safawan. Ada 8 angkatan militer. Nah, pertanyaannya adalah apa hikmahnya? Dibentuknya angkatan-angkatan perang ini, satuan-satuan perang ini yang terdiri dari ada yang 200, 380 orang ya personalnya. Pertama, teman-teman sekalian, pasukan atau semua pasukan, personal pasukan yang dibentuk oleh Rasul SAW dalam ekspedisi ini, itu kalau kita amati
semuanya terdiri dari kalangan muhajirin. Baik panglima perangnya seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidah bin Al-Haris dan yang lainnya, bahkan Nabi sendiri itu dari kalangan muhajirin. Dan bukan hanya panglimanya tapi anggotanya gitu kan. Mereka yang diminta oleh Rasul, ya, ada 200, 300 orang, kemudian 80 orang, itu semua juga dari kalangan muhajirin. Nah, ini dan tidak ada satupun dari kalangan Ansor. Nah, tidak ada satupun dari kalangan Ansor. Apa maknanya atau apa hikmahnya, ya? Jadi bisa dianalisa, Nabi ingin menghidupkan jiwa perlawanan, jiwa kepemilikan, ya, masalah, demikian kira-kira, ya, bahwa dalam konteks ini ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, yang betul-betul harus dihidupkan jiwa kepemilikan masalah, bahwa mereka punya masalah dan suatu yang sangat berbahaya kalau tidak diantisipasi adalah kalangan muhajirin. Ya, adapun kalangan Ansor, mereka adalah penduduk Madinah. Ya, bahkan Ansor, ya, para penolong agama Allah ini, ya, adalah mereka yang memberikan solusi bagi kalangan muhajirin. Nah, jadi kalangan muhajirin inilah yang kemudian harus dihidupkan masalahnya dari berbagai aspek, ya. Dari aspek misalnya ekonomi sudah kita bahas, dan termasuk juga diantaranya dari aspek militer. Jadi mereka betul-betul yang harus dibangkitkan jiwa perlawanannya. Kalau suatu saat mereka diserang, maka orang-orang muhajirin ini harus bangkit perlawanannya. Karena itu pada ekspedisi-ekspedisi ini, ya, yang diutus oleh Rasul atau mungkin yang dipimpin oleh beliau, itu seluruhnya itu dari kalangan muhajirin. Nah, pelajaran bagi kita hari ini apa, jamaah? Bahwa membangkitkan jiwa kepemilikan masalah, ini penting. Baik dalam dunia pendidikan anak-anak kita hari ini, kita tahu dalam dunia pendidikan, ya, kita sering menemukan bagaimana anak-anak tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah, ya, sehingga mereka tidak tahu. Sekira ini dalam dunia pendidikan penting kita melibatkan anak-anak, tentu, ya, pada batas usia tertentu tentu saja, ya, bahwa ini sedang ada masalah. Misalnya sekarang kita sedang mengalami masalah ekonomi, masalah COVID misalnya kan. Kita harus jelaskan kepada anak-anak agar mereka ngerti, gitu kan. Dia tahu bahwa ini contoh saja, misalnya orang tuanya misalnya sedang mengalami masalah pekerjaan, maka dilibatkan anak-anak tersebut, ya. Atau misalnya masalah pendidikan, ya, bahwa masalah pendidikan sekarang tidak bisa offline, kita harus online. Anak-anak harus dikasih tahu. Ini disebut dengan memperkenalkan, ya, memasukkan, ya, anak-anak tersebut dalam hal ini pendidikan anaknya ke masalah sehingga mereka tahu. Ya, jadi dan berharap suatu saat mereka juga bisa melahirkan solusi, ya, bagi masalah tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian masalah yang kedua atau hikmah yang kedua adalah, ini pernah disinggung pada video sebelumnya, tapi kita tekankan lagi, untuk memperkenalkan karakter teritorial, ya, yang akan menjadi ajang medan pertempuran. Ya, saya tegaskan lagi, kalangan muhajirin ini, ya, yang datang ke Madinah ini orang baru, ya, bukan penduduk asli Madinah. Sebagian besar dari mereka barangkali tidak mengerti wilayah-wilayah Madinah, mana bebukitan, mana lembah, mana misalnya jalan pintas, ya, mana tempat air. Nah, karenanya Nabi sengaja mengutus para sahabatnya ke berbagai wilayah ini untuk melakukan semacam dengan ma'rifatul maidan, ya, mengenal lokasi-lokasi. Maka contohnya dalam ekspedisi Saiful Bahri, ya, yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, yang jumlahnya 30 muhajirin, baginda Rasulullah, ya, memerintahkan kepada pasukan kecil ini, ya, untuk mengintai kafilah dagang Quraisy. Ya, jadi rute mana yang mereka lewati, jalan mana yang mereka lewati, bukan untuk menyerang, sekedar untuk mengetahui, gitu, ya. Karena dalam dunia peperangan, mengenal kondisi musuh itu sama dengan separuh kemenangan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kondisi musuh, jumlahnya berapa, lewat mana aja dia, jalan mana saja lewati, itu artinya kita sudah mengantongi separuh kemenangan, ya. Demikian juga ketika baginda Rasul misalnya mengutus ekspedisi yang dikenal dengan ekspedisi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang berjumlah 80 orang, juga demikian.
Bahkan ini detail sekali. Nabi memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan untuk perang, bukan untuk mencegat kafilah dagang, bukan untuk ngerampok gitu kan, tapi sekedar untuk menyisir jalan yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Luar biasa. Jadi kata Rasul, wahai Sa'ad, bersama 80 orang, Anda berangkat sisir perjalanan, rute perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kondisinya seperti apa? Jarak tempuhnya berapa gitu kan? Dan suatu saat akan bermanfaat. Misalnya dalam perang Uhud nanti kita akan ketemu ketika misalnya utusan Abbas bin Abdul Muttalib memberitahu Rasulullah bahwa ada pasukan besar 10.000 tentara dalam perang Khandaq, tentu saja dalam perang Khandaq diutus, dan dengan detail utusan Abbas ini mengatakan kepada Rasulullah bahwa ada sekian puluh pasukan musuh yang akan menyerang Madinah. Mereka berangkat hari ini, beberapa hari yang lalu. Nabi bisa memprediksi dengan jalan yang seperti itu. Nabi bisa memperkirakan kapan mereka akan tiba dan apa yang harus kita lakukan. Jadi memperkenalkannya teritorial tempat yang akan menjadi ajang pertempuran bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah untuk menguji kualitas dan loyalitas kaum muslimin. Ini ngetes gitu ya. Jadi kalau ngajak orang makan bersenang-senang itu gampang. Tapi kalau diajak susah, nah ini. Dari sini kemudian kita tahu siapa yang loyal dan siapa yang tidak. Maka ada sebuah ungkapan untuk mengetahui teman sejati, wallahu alam, ini ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib atau mungkin tokoh yang lainnya, untuk mengetahui teman sejati, teman yang sebenarnya, itu bisa diketahui dengan cara apa? Ajaklah mereka untuk menangis. Sebab kalau diajak tertawa, maka tidak akan ketahuan mana teman sejati dan mana yang bukan. Tapi kalau diajak untuk bersedih, bersusah-susah, di situ kemudian kita ketahui mana teman sejati dan mana yang tidak. Nah, Rasulullah juga demikian untuk menguji kualitas dan kemudian loyalitas para pendukungnya, khususnya dari kalangan muhajirin. Maka Nabi mengajak mereka untuk berperang. Kecil-kecilan dulu. 280 orang diutus. Jadi dari sini ketahuan mana orang-orang yang betul-betul siap berjibaku bersama Rasulullah SAW dan mana yang enggak. Jadi pada awal-awal perjuangan ini Nabi ingin membersihkan para tentaranya gitu kan, dari unsur-unsur kemunafikan, unsur-unsur orang-orang yang tidak memiliki semangat yang tinggi, dan dari situ kemudian Nabi bisa mengklasifikasikan di antara para sahabatnya itu. Nah, sekarang dalam konteks organisasi atau kemudian jamaah atau kelompok perjuangan ini penting. Jadi dari situ kemudian kita ketahui mana betul-betulnya kader dalam tanda kutip, orang-orang yang betul-betul setia dan siap untuk diajak bekerja sama untuk membangun sebuah peradaban nanti kendaknya. Jadi ini tujuan Rasul yang ketiga, menguji kualitas dan menguji loyalitas para pendukungnya, khususnya dari kalangan muhajirin. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah untuk sedikit mengguncang gitu perekonomian orang-orang kafir Quraisy. Karena itu dalam salah satu ekspedisi ini misalnya ada ekspedisi Nakhlah yang berkekuatan sekitar 12 orang, dikit, hanya 12 orang, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, belakangan jadi ipar Rasulullah dan dia syahid dalam perang Uhud. Abdullah bin Jahash ini terkenal sekali dan diminta oleh Rasul untuk mengalahkan musuh, mengintai gitu kan kekuatan lawan yang sedang lewat Makkah dan Madinah. Jadi ini semacam mengguncang kekuatan ekonomi. Dan ini juga terjadi misalnya dalam perang Safawan yang dikirim oleh Rasul sendiri, dipimpin oleh Nabi sendiri untuk mengusir para perampok yang dipimpin oleh Qarz bin Jabir al-Fihri dan merebut kembali unta serta kambing dan hewan yang sebelumnya dirampas.
Jadi ini Nabi ingin menunjukkan kepada siapapun gitu kan, kepada kaum muslimin sendiri khususnya, bahwa mereka tidak bisa diganggu, tidak boleh diganggu. Mereka sudah mulai membangun kekuatan militer gitu kan. Mereka sudah harus betul-betul mandiri, tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Jadi mulai selain menunjukkan kekuatan internal mereka sendiri, tapi juga menunjukkan kepada dunia luar bahwa mereka eksis, mereka mulai ada ya. Dan yang terakhir yang berikutnya adalah, dan ini penting juga, mengapa ekspedisi ini diangkat oleh Rasul ya? Karena dakwah memerlukan persiapan, memerlukan tadribat wa tamrinat, latihan ya, dari semua aspek. Jadi dakwah itu dia perlu kekuatan mental. Jangan misalnya diancam sedikit udah ngeper gitu kan. Dia perlu persiapan strategi ya, dengan membentuk dan mengutus ekspedisi-ekspedisi ini. Maka Nabi mengajarkan bagaimana mengatur strategi kepada para sahabatnya. Dan yang paling penting juga adalah dakwah memerlukan ketaatan. Jadi dan dalam komunitas-komunitas atau ekspedisi ini, ketiga hal itu dilatih. Mereka melatih mental berhadapan dengan musuh, mereka latihan strategi ya, bagaimana mengalahkan musuh dalam skup yang kecil ya, ataupun besar nanti, dan yang paling penting juga dalam hal ketaatan. Sebab dalam sebuah organisasi, dalam sebuah satuan perang ya, di situ ada pimpinannya, ada panglimanya, dan anak buahnya. Di situ belajar bagaimana taat kepada panglima perang ya, ketika diperlukan. Dan di luar semua itu, anakumullah teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini ya, semata-mata bukan untuk mencari lawan gitu kan, bukan, tapi betul-betul untuk lebih kepada pembentukan ya, mental dan mengasah ya, jiwa militer, jiwa perlawanan yang ada dalam diri para sahabatnya. Sehingga ketika tiba saatnya nanti, baginda Rasul tinggal nyentil sedikit, maka jiwa perlawanan mereka sudah muncul, dan maka muncullah panglima-panglima perang sejati. Di antara adalah Hamzah bin Abdul Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, dan pahlawan-pahlawan yang lainnya. Nah, ini mulai terbukti, betul-betul terbukti ketika masuk pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, ketika Nabi mengajak mereka ya untuk mencegat ya, kafilah dagang kafir Quraisy yang menjadi pembuka terjadinya perang Badar, yang akan kita bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetap bersama saya Happy Andi Bastoni dalam program Belajar Sirat Nabawiyah lewat video-video pendek. Kita akan ketemu pada seri berikutnya insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.